kiranya ada yang sudah melambaikan tangan, Pak Bambang ya, Pak Bambang Sulistyo ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Moderator, Mas Probo. Pertanyaan ini sebetulnya saya juga agak bingung kepada siapa nih. Tapi mungkin kepada tiga-tiganya aja lah, nanti siapa yang bisa menjawab. Masalahnya saya melihat bahwa ini di waktu pembuka tadi dikaitkan dengan masalah lingkungan, ya, pelestarian lingkungan hidup dan sebagainya. Kemudian dikaitkan dengan budaya yang kayak saya lihat di sini kok lebih banyak kepada masalah yang art dan ritual. Budaya di sini bukan betul-betul membudayakan bagaimana kita bisa melestarikan lingkungan ini sendiri. Kebetulan saya praktisi ya. Dalam hal ini saya sebagai yang bergerak di bidang keselamatan kerja dan lingkungan hidup. Nah, yang pertama yang saya mau tanyakan yaitu bagaimana kita bisa membudayakan kalau misalnya sekarang saya ambil contoh di lingkungan saya, kebetulan di pekerjaan saya, membudayakan orang-orang yang tidak membuang sampah plastik ya sembarangan. Ya, itu yang saya coba lihat. Nah, kebetulan saya di bagian di kontraktor, banyak pekerja saya yang selalu kalau mau makan mereka pergi ke warung, kembali membawa bungkus plastik, kemudian membuang sampah seenaknya. Kita sediakan tempat sampah dengan tiga kotak sampah hijau, kuning dan merah dan sebagainya itu. Kami sudah terapkan seperti itu, mereka bisa menurut. Jadi para tukang itu bisa menurut. Namun kemudian pada saat pembuangan ini dari pihak kebersihan saya nggak tahu. Ini mungkin lebih tepatnya ke Pak Hari Nuriman ya. Yang mengelola tentang lingkungan hidup atau yang bergerak di bidang lingkungan hidup, itu waktu mereka mengangkat sampah, akhirnya tiga-tiganya dicampur jadi satu dalam satu truk, karena angkutannya cuma satu. Kecuali mungkin yang limbah B3 sekarang sudah diberikan ketetapan tentang limbah B3 dan sebagainya. Itu, nah, tadi Pak Hari lebih banyak bicaranya masalah art, masalah topeng dan sebagainya ya. Sedangkan pembudidayaannya sendiri, pembudayaan masyarakatnya sendiri untuk bidang pemeliharaan lingkungan ini saya nggak melihat. Ya, saya tidak melihat bagaimana, hanya masalah ritual yang notabene mungkin saya kaitkan dengan pertanyaan kedua, kenapa hal-hal yang sifatnya seperti ini tidak sampai kepada tingkat pendidikan di masing-masing daerah misalnya, bahwa seperti tadi topeng kelana misalnya, atau seperti misalnya tadi Pak Romo menyebutkan tentang ruatan dan sebagainya, itu tidak sampai kepada generasi muda. Artinya dalam arti kata kepada pendidikan dari tingkat dasar gitu. Itu mungkin sekilas begitu yang saya mau coba tanyakan, Pak, Mas Probo. Untuk menyingkatnya ya mungkin segitu aja dulu. Ya, siap, Inji Pak Bambang Sulistyo. Dilanjut, pertanyaannya disampaikan. Siap. Assalamualaikum, Rahayu semuanya. Matur nuwun atas waktu yang diberikan. Saya Yustiono dari DK4 Kediri, Kabupaten Kediri. Ini yang lebih saya pada materi hari ini menurut saya sangat sinkron dengan bagaimana kita bisa memperlakukan kepedulian terhadap lingkungan pada zaman sekarang untuk mengembalikan kepada kebudayaan yang notabene memang untuk menjaga sebuah lingkungan hidup itu sendiri. Cukup menarik dari materi yang kedua tadi, yang dimana sebagai ritual itu sebagai penjagaan di sebuah lingkungan. Kalau penekanan ini benar-benar dijalankan kepada masyarakat dan itu benar-benar diperdayakan, ini akan membawa dampak yang luar biasa dan akan menjamurkan bagaimana perlindungan di dalam
perlindungan di dalam lingkungan hidup ini sendiri disadari oleh masyarakat. Karena kaitannya kebetulan saya juga di Daya Desa yang dibina oleh Kementerian Kemendikbud, Ristek. Program yang kami lakukan itu memang untuk pemberdayaan kebudayaan desa. Outputnya ini tadi yang perlu kita mungkin garis bawahi kalau saya adalah pada penekanan yang dimana kalau kita mampu menjaga sesuatu itu berarti kalau zaman sekarang ini kita kalau hanya dengan sosial atau semacam kegiatan yang tidak berbau akan memunculkan sesuatu yang dapat menimbulkan efek pada kantong, ini akan sulit berkembang dan akan ditinggalkan. Sama halnya dengan kebudayaan, di mana kebudayaan asing yang masuk ke dalam lingkungan kita itu datang dengan membawa sesuatu penghasilan yang akhirnya budaya kita banyak yang tertinggal. Untuk hal tersebut, yang perlu kita lakukan menurut saya dengan penyelamatan lingkungan ini berarti harusnya ada beberapa yang harus digarisbawahi di mana harus muncul yang namanya produktivitas. Semisal dengan penyelamatan lingkungan atau apa yang materi pada kita hari ini, yang materi yang kedua tadi kalau menurut saya yang paling saya bisa ini condong karena kekuatan dari situlah akan menimbulkan yang namanya wisata. Pertama itu. Terus yang kedua, itu akan menimbulkan sebuah produk. Di mana produk lokalitas ini, semisal adanya kegiatan-kegiatan kebudayaan yang dilakukan untuk perlindungan alam ini memunculkan sebuah produk-produk baru. Kayak makanannya dan lain sebagainya. Dan itu akan menimbulkan sesuatu untuk income mereka yang ada di wilayah itu dan akan terjadi perlindungan secara mandiri oleh masyarakat untuk membangun perlindungan itu sendiri. Terus yang kedua, yang selanjutnya itu tadi masalah topeng ya, di mana di Nusantara ini memang dari berbagai macam daerah banyak memunculkan yang namanya topeng-topeng tertentu dan itu melambangkan hal-hal yang tertentu juga. Ini juga akan menjadi suatu isian di dalam objek pemajuan di objek perlindungan pada alam ini sendiri. Mungkin saya bukan bertanya secara ini sih, cuman ingin menambahkan beberapa hal yang mungkin nanti bisa digarisbawahi sehingga ini juga menambah kekuatan bagaimana kita bisa melakukan kegiatan yang akhirnya ini mampu menyadarkan masyarakat itu aja. Terima kasih, mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Baik, kita langsung ke narasumber ya. Monggo kepada para narasumber. Siapa terlebih dahulu yang kira-kira menjawab pertanyaan dari Pak Bambang dan Pak Yustiono, menanggapi Pak Yustiono ya. Ya, monggo silakan. Baik, izin Mas Prabowo, saya ya, Pak Hari. Baik. Terima kasih. Pertama Mas Bambang Sulistyo, terima kasih. Ini tadi pertanyaannya mengenai ini masalah lingkungan dikaitkan dengan budaya, tapi seolah-olah seperti terjebak dengan ritual, begitu kan ya Mas Bambang ya? Mungkin mengapa tidak membudayakan orang untuk bisa membuang sampah plastik langsung, begitu? Memang kalau praktisi praktis, namanya praktis, gitu. Tapi karena saya pendekatannya seni, begitu ya, seni dan mencari sesuatu di balik, ya. Makanya judulnya pun di balik topeng. Ada apa ini di balik topeng? Gitu. Jadi kalau seni itu kan memang yang ini kan bawah sadar, Mas. Jadi kelihatannya kok cuma ritual, padahal di balik itu, di balik ritual topeng itu mungkin kita bisa kalau kita pikirkan dengan baik, kita endapkan, itu akan ada pendidikan mengenai lingkungan sebetulnya di sana. Bahwa topeng-topeng itu misalnya, mengapa topeng-topengnya harus dari kayu gitu? Kenapa nggak plastik aja gitu? Kan lebih ringan, lebih gampang begitu diproduksi, bikinnya itu kan sudah jelas-jelas pendidikan lingkungan bahwa tari topeng tidak boleh pakai topeng plastik.
topeng hudok tidak bisa pakai topeng plastik, harus dari kayu. Biodegradable, itu ramah lingkungan gitu ya. Kalau rusak itu tidak merusak lingkungan gitu kalau sudah tidak dipakai. Itu sebetulnya di situ pendidikan lingkungannya. Itu dari bendanya. Kemudian misalnya larangan bahwa catnya itu tidak boleh cat sintetis. Itu sebetulnya pendidikan lingkungan juga, walaupun tidak sedahsyat dilarang menggunakan sampah plastik, tidak sedahsyat itu memang, karena memang tidak frontal, tidak verbal melalui seni itu. Kemudian tadi mengenai tari hudok yang melambangkan hewan-hewan hama misalnya gitu. Ada ular, ada babi, ada tikus. Itu ada satu karakter topeng Garuda yang dianggap pelindung. Itu predator alami. Jadi tidak menggunakan pestisida. Nah, jadi bagaimana mereka tidak boleh menembak burung Garuda misalnya begitu, karena mereka itu predator, mereka harus tetap hidup di alam supaya bisa membunuh tikus-tikus yang menjadi hama. Itu kan pendidikan pengelolaan lingkungan sebetulnya. Pengelolaan lingkungan yang kenapa nggak dipakai pestisida saja, disemprot pakai racun dan lain-lain, tidak seperti itu kearifan lokal. Begitu kan Pak ya? Itu mungkin. Tapi yang dilakukan pendidikannya sekarang seperti itu gitu. Iya. Artinya di dunia pendidikan ini belum dimasukkan sebagai sistem pendidikan kita supaya mereka juga mengerti bahwa ini adalah satu pola perlindungan terhadap lingkungan seperti begitu. Saya yakin inilah salah satu tujuan dari komunitas cinta budaya ini ada. Kita menghidupkan kearifan lokal supaya bisa bangkit lagi dan tidak, karena gini, ada banyak sekali kearifan lokal yang tergerus oleh teknologi. Jadi kalau kita mau misalnya menggunakan teknologi, tadi Mas pembicara yang pertama tadi ada banyak sekali, misalnya dandang diganti Magicom sekarang, itu artinya sudah tidak ada lagi ruatan-ruatan tadi yang banyak daftarnya, itu udah banyak yang hilang karena dandang udah nggak ada, udah nggak perlu diruat gitu ya. Dandang udah diganti Magicom, udah ulekan untuk bikin jamu sudah diganti blender sekarang. Jadi udah nggak ada lagi ruatan menjatuhkan blender, nggak harus diruat gitu kan. Kemudian kerbau diganti traktor, misalnya kerbau diganti traktor ya oke, lebih produktif, tapi wayang kulit jadi hilang, pagelaran wayang diganti organ tunggal misalnya gitu. Itu kan ada banyak sekali sarana-sarana pendidikan kita untuk mendidik masyarakat kearifan lokal terkait lingkungan menjadi tidak punya channel gitu. Nah, itu mungkin ke sana mungkin melihatnya dari situ ya Mas ya. Jadi kita memang tidak bisa frontal pasang poster aja di sawah-sawah gitu. Gunakan pestisida ramah lingkungan, dilarang buang sampah plastik, tidak seperti itu. Karena bangsa kita punya banyak sekali dulu kearifan lokal, seni budaya tinggi dan lain-lain yang bisa digunakan untuk itu. Betul. Mengajari dengan indah, barangkali demikian ya Mas Umang ya. Ya betul. Oke, demikian Mas. Terima kasih. Oke. Ya, terima kasih Pak Hari. Dari narasumber lain ada yang ingin menanggapi? Silakan. Ya, ini kan lebih ke praktisi ya, bagaimana mengedukasi masyarakat cara membuang sampah yang tepat. Kalau bicara narasi-narasi masa lampau kita luar biasa semuanya. Cuma memang di era modern ini karena semua orang mengejar ekonomi, semua harus dilihat dari ekonomi. Nah, memang pemerintah saat ini kalau kita bilang kan sekedar seremonial. Setiap bikin ada seremonial, bikin kegiatan kelompok ini bikin cara membuang sampah yang baik dan segala macam. Tapi tidak ada berkalanya. Nah, saya cuma membicarakan yang terjadi di tempat saya tinggal di Bali. Kita ada komunitas yang tiap minggu kita datangin sekolah. Itu memang harus dari kita. Karena kenapa? Kesadaran kita aja. Memang tidak butuh waktu secepat itu, Mas. Kapan orang sadar? Kita saja sampai hari ini 5 tahun, hampir 7 tahun ini baru kelihatan. Oh, anak mulai tahu nyimpan sampah plastik di kantong. Oh, di sekolah mereka mulai sadar makanan mana yang plastik untuk yang bisa daur ulang, mana yang memang aman di ini. Karena semua hal di tempat di Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke plastik digunakan di mana-mana. Dalam upacara pun di Bali ya sampah plastik menjadi salah satu masalah karena kan sarananya juga banyak sudah menggunakan plastik. Jadi masalah ini memang harus kita yang
mulai lakukan dan tidak berhenti. Jangan pernah lelah untuk terus menyadarkan setiap orang. Nah, saya sih senang karena anak muda hari ini, saya lihat ya dari beberapa kelompok sekolah-sekolah, kalau sekolah-sekolah Katolik lebih ini kita harus akui, mereka jauh lebih disiplin. Jadi mereka sudah tahu penataan sampah. Setidaknya yang generasi sekarang, yang muda-muda ini jauh lebih sadar. Karena mereka juga mendidik anak-anaknya untuk cara buang sampah. Nah, yang masalah tuh di generasi kita, masih banyak yang bermasalah. Karena satu, kopeh, keras kepala, kadang-kadang kalau ditegur, enggak, suka marah duluan. Nah, itu yang menjadi salah satu kebiasaan yang kurang elok ya dilihat. Kalau bicara narasi masa lampau banyak. Jadi cara yang baik adalah ya memang harus terus, Mas. Kalau mengharapkan pemerintah, pasti selalu alasannya juga banyak mereka. Jadi ya memang harus membentuk komunitas-komunitas kecil yang kemudian bergerak setiap saat. Personal-personal yang sadar lingkungan. Kalau memberi contoh dari Sabang sampai Merauke tentang bagaimana masyarakat adat menjaga lingkungannya, kita pasti wow aja. Tapi begitu kita bawa ke kehidupan kita sehari-hari, kita akan gagap juga karena loh, tanah yang kita injak bener nggak masih sehat? Udara yang kita hirup bener nggak masih sehat? Pohon aja kita perlakukan seperti benda mati, main tebang sembarangan. Cabut anak kecil aja banyak sekarang kan kita lihat orang jalan main potong pohon sembarangan. Nah, ini yang kadang-kadang kesadaran inilah yang harus mulai dibangun. Bagaimana kesetaraan kita sebagai makhluk hidup itu yang terbangun. Jadi kesadaran kita merubah persepsi orang bahwa saya dan makhluk hidup itu yang ada di ini setara. Tidak ada tumbuhan, tidak bagaimana saya hidup, tidak ada hewan, bagaimana saya hidup. Tidak ada saya, alam baik-baik aja. Nah, ini yang harus kemudian kita rubah. Jadi saya manusia tanpa alam tidak jadi apa-apa. Tapi alam tanpa saya baik-baik aja. Dan alam ini adalah apa? Semua ini adalah titipan untuk ke depan anak cucu kita. Ini yang persepsi kecil tapi harus ditanamkan di keluarga, di lingkungan. Kira-kira seperti itu. Ini praktis yang istilahnya hal kecil tapi yang harus ditumbuhkan terus-menerus kesadaran-kesadaran ini. Jadi cara pandang kita bahwa pohon, hewan itu benda tanpa nyawa. Enggak, mereka semua hidup. Mereka punya nyawa. Makanya petani dahulu kan suka bicara dengan pohon. Sebelum menanam mereka permisi-permisi dulu. Mau bikin apa permisi. Ini yang hilang di era modern. Makanya sedangkan teknologi makin maju, penggunaan produk-produk yang alamiah makin berkurang, semuanya menggunakan plastik. Nah, ini attitude ini yang belum terbangun di Indonesia. Meskipun sudah ada, tapi masih jauh dari harapan. Kira-kira begitu. Terima kasih. Jadi secara praktis lalu bagaimana hubungannya ruatan dapat menghentikan orang membuang sampah plastik misalnya begitu. Jadi suatu itu tidak terjadi begitu saja. Itu ada suatu polanya karena manusia lahir itu tidak langsung bisa membuang sampah plastik ya. Manusia lahir itu berwujud bayi, gitu. Itu juga belum bisa membuang sampah plastik. Lalu bagaimana beranjak besar jadi remaja lalu dewasa, lalu ketika dewasa membuang sampah plastik, nah itu yang disebut tidak ujuk-ujuk juga manusia itu membuang sampah plastik. Ada suatu hal yang dianggap biasa padahal salah. Nah, begitu juga tadi ketika konteksnya ruatan, itu ada suatu hal yang dianggap biasa, tapi sebenarnya perlu diseimbangkan, perlu disesuaikan kembali. Karena sesuatu itu bisa menjadi tindakan, lapis budaya dari gagasan, lalu perilaku, sehingga menjadi sebuah tindakan membuang sesuatu misalnya, itu pertama adalah sosialisasi dari keluarga. Sehingga kenapa tadi yang disebut Sukerto itu, karena kondisi sosialisasi di dalam keluarga itu dianggap kurang seimbang. Sehingga misal tadi anak tunggal ya, itu dimanjakan. Sehingga sosialisasi dari keluarga kurang seimbang. Lalu yang terinternalisasi juga kurang seimbang. Sehingga sesuatu yang terenkulturasi, yang membudaya, yang embody di dalam tubuhnya juga kurang seimbang. Begitu juga tindakan orang lalu membuang sampah plastik.
Dulu saya masih ngalami belum ada sampah plastik. Jadi sesuatu itu tidak ujuk-ujuk ketika seorang membuat kesalahan atau kehidupan tidak seimbang begitu ya. Jadi mengalami sosialisasi dulu dari keluarga, lalu hal yang disosialisasikan itu masuk terinternalisasi sehingga embody, sehingga terinkulturasi menjadi budaya. Itu tadi yang disebut Sukerto. Sukerto itu karena suatu kondisi yang dalam kehidupannya mendapatkan sosialisasi yang kurang seimbang ya, misalnya anak tunggal, anak yang dijepit kakak perempuan, adik perempuan dan segala, lalu kondisi lahir, lalu kebiasaan-kebiasaan mematahkan gandek pipisan misalnya. Kalau sekarang mungkin sering jatuhkan motor misalnya begitu. Kalau dulu apa namanya numpahkan dandang. Sekarang nggak pakai dandang, pakai rice cooker ya. Mungkin sering merusak rice cooker, lupa nyolokin atau lupa atau kelamaan atau kebanyakan air sehingga hal-hal seperti itu lebih ke arah tadi sosialisasi yang masuk lalu terinternalisasi lalu embody menjadi enkulturasi dalam tubuhnya. Nah, saya mengalami zaman kecil tidak ada sampah plastik. Semua itu masuk jugangan dalam bentuk daun jati, daun pisang. Pasti Pak Sulistyo juga pernah alami. Jugangan itu ditutup. Jadi kompos, buka jugangan baru. Nah, itu juga suatu hal yang sudah menjadi enkulturasi pada zaman itu. Nah, ketika bagaimana hal itu direvitalisasi kembali, tentunya membutuhkan kerjasama banyak pihak, terutama pemangku-pemangku baik dari atas lalu sampai ke bawah ya, dari sisi pemangku kebijakan, lalu eksekutif, lalu sampai ke desa dan RT RW begitu ya. Jadi bisa jadi nanti misalnya konsep ruatan itu bukan lagi orangnya suka membuang ke kolong, hanya kolong sofa atau kolong meja atau kolong tempat tidur. Karena tempat tidur kita ini kan langit ini, kolong langit itu jangan buang sampah juga. Jadi yang gemar buang sampah di kolong langit ini juga harus dibuat. Nah, bisa nanti ada satu desa ayo ruatan massal yang ketangkep suka buang sampah itu diruat gitu kan. Nah, ruat ini sebenarnya ikhtiar membongkar tadi sesuatu yang sudah terenkulturasi, dibongkar. Apa sih yang masuk terinternalisasi itu apa? Dibongkar lagi. Oh, ini selama ini mengalami sosialisasi yang kurang seimbang. Nah, itu dibongkar dengan cara ruatan tradisi kultur itu untuk masuk ke alam bawah sadar yang membutuhkan energi bersama-sama, baik sukarela dari yang diruat, lalu keluarga, masyarakat, dan sesepuh-sesepuh yang memang dianggap bisa menjembatani ya antara frekuensi energi dan materi, antara mikrokosmos makro. Kalau kata Einstein, tidak ada yang gaib ya. Semua itu kun fayakun itu ya, begitu Tuhan sudah sabda itu hanya materi dan energi, itu frekuensi dan sebagainya itu bisa diatur. Mungkin begitu tambahan dari saya. Promo, terima kasih banyak. Luar biasa. Apakah Ibu Diana ingin bertanya sepertinya? Boleh? Ya, silakan. Silakan. Oke. Maaf, sedikit panjang. Karena saya sangat bahagia dengar Ibu Cecilia, Pak Harry, juga Pak Doni angkat prakteknya. Dan saya mau bagi sesuatu dan juga ada pertanyaan terkait. Maaf, sedikit panjang. Menurut biologis, ilmuwan tercantum dalam 12 paling tinggi megadiversity negara. Diukur dari kekayaan tumbuh-tumbuhan dan satwa global, dan sebagai angka 2 dari 25 negara yang mempunyai paling banyak bahasa di dunia, Indonesia benar-benar merupakan contoh keanekaragaman biocultural. Ada antropolog, tapi sudah wafat, Daryl Posey, mengatakan adanya inextricable link, tautan yang tak memungkinkan untuk melepaskan diri antara budaya dan alam, umpamanya budaya, praktek, dan bahasa secara hakiki terkait dengan lahan dan wilayah dan keanekaragaman budaya, praktek,
dan bahasa adalah hal yang tidak terpisahkan dengan keanekaragaman hayati. Maka, menurut Ibu dan Bapak, apakah mungkin istilah keanekaragaman biocultural diversity dapat hadir dalam ranah kebijaksanaan nasional terkait dengan pelestarian situs alam dan praktek kesenian masyarakat setempat. Terima kasih. Ibu Diana, monggo langsung dijawab ya oleh Bapak Ibu narasumber. Mas Probo izin menjawab boleh? Boleh, Bapak. Ibu Dayan, terima kasih pertanyaannya. Itu mengenai istilah keanekaragaman biocultural diversity itu bisa nggak hadir dalam ranah kebijaksanaan nasional terkait pelestarian situs alam dan praktek kesenian. Jadi di kita sudah ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang kemajuan kebudayaan. Itu di sana istilahnya memang tidak biocultural diversity atau keanekaragaman biokultural. Jadi istilahnya hanya keberagaman suku bangsa, adat istiadat, bahasa, pengetahuan dan teknologi lokal, tradisi, kearifan lokal dan seni. Nah, itu jadi itu didetailkan gitu kan. Jadi sebetulnya undang-undang itu kebijakan nasional sudah ada dan cuma memang pelaksanaannya juga mungkin seperti apa dan karena memang masih baru berumur 5 tahun itu undang-undangnya masih belum maksimal pelaksanaannya. Cuma yang saya ingin jadi saya barusan merenung membaca pertanyaan Ibu itu, terus kalau misalnya apakah dengan mengganti istilah atau mengusulkan istilah baru keanekaragaman biokultural itu apakah bisa mempercepat misalnya begitu? Mudah-mudahan ya, tapi karena prosesnya memasukkan menerbitkan undang-undang prosesnya panjang sekali. Merubah pola pikir bahwa pemajuan kebudayaan di sini dan pelestarian alam lingkungan hidup di sini, padahal it's selalu saling terkait. Ya. That's the pertanyaan saya. Ya, mungkin kalau misalnya supaya bisa, kalau mengenai kemajuan kebudayaan sudah ada, apa detailnya kebudayaan nasional sudah ada. Cuma mungkin bagaimana soal kekayaannya itu bisa dilestarikan gitu kan ya Bu ya. Nah jadi mungkin ya kalau misalnya memang itu bisa mempercepat penilaian Ibu, saya yakin mungkin mudah-mudahan bisa juga. Kita mungkin harus lebih banyak memperkenalkan istilah ini keanekaragaman biokultural, kita sosialisasikan dimanapun, di ruang kelas, di media sosial, di artikel, di jurnal-jurnal penelitian, kita perbanyak istilah ini sehingga nanti itu akan membantu bahwa oh iya memang awareness tentang ini akan meningkat dan akan nanti dikaitkan dengan undang-undang kemajuan kebudayaan yang sudah lebih dahulu ada. Demikian barangkali Bu. Ibu Diana, saya hanya mau menyampaikan pengalaman saja terkait bagaimana aplikasi dari undang-undang kemajuan kebudayaan tersebut. Ya. Jadi ada action plan yaitu 10 objek pemajuan kebudayaan. Objeknya ada di teknologi tradisional, lalu keterampilan tradisional, alat-alat dan segala macam. Kebetulan saya kemudian mengangkat teknologi tradisional yaitu kujang dari Jawa Barat. Terkait webinar yang minggu lalu ya Kang Tony Dalton sebenarnya. Tapi yang menarik dari 10 penyaji, salah satunya saya ya, ada juga menyajikan sisi bahasa, akulturasi antara bahasa asli dengan bahasa asing, hubungannya dengan lingkungan, budaya dan lain-lain. Nah, ketika saya mengangkat kujang yang memang berkembang di Jawa Barat, itu yang menarik adalah banyak terkait dengan hewan, terutama unggas. Jadi ada kujang ciung ya, itu terkait dengan burung ciung, itu ada di lereng-lereng sungai, dia memakan ikan, lalu bisa menembus cangkang keong, paruhnya kuat ya, cangkang yuyu dan sebagainya. Lalu ada kujang bangong, ada kujang bangkong ya, kodok, katak itu.
ada kunjang badak. Nah, jadi terkait dari yang terenkulturasi tersebut, begitu disosialisasikan kembali kepada masyarakat tentang kujang, karena kemungkinan ada yang sudah lupa kujang itu apa. Begitu disosialisasikan kembali, lalu terinternalisasi khususnya ke masyarakat Jawa Barat, dan juga bisa disebarkan ke seluruh Nusantara, bahkan ke mancanegara. Nah, keterkaitannya dengan unggas, banyak dari unggas tersebut ketika tidak dijaga unggasnya di alam, kan jadinya repot. Kujangnya ada, bentuknya burung ciung, tapi burung ciungnya sudah tidak ada. Jadi di situ ada ikatan ya, kesadaran yang bisa terenkulturasi tentang artefak kujang dengan kondisi yang di-refer di alam nyata gitu. Lalu pemakaian kujang itu adalah ketika membuka ladang itu tidak dengan menebang pohon. Jadi ladang itu ya, benih yang ditanam itu di sela-sela pohon besar. Jadi fungsi kujang yaitu gabungan antara kampak dengan arit itu hanya memangkas cabang-cabang yang ranting-ranting yang menghalangi pertumbuhan benih-benih yang diladangkan tersebut. Misalnya padi gogo ya, padi huma, lalu yang lain mungkin jagung dan tanaman ladang yang lain. Nah, konsep penggunaan kujang sendiri dengan tidak untuk menebang pohon, karena hanya untuk memangkasi ranting-ranting sehingga bibit yang ditanam di ladang itu bisa tumbuh, itu juga suatu hal yang berharga. Itu hal yang seperti permata kalau menurut saya. Karena ternyata bisa kita punya kemapanan, kecukupan ekonomi tapi tanpa merusak alam, yaitu dengan tadi pemahaman kembali kujang itu apa. Jadi sebenarnya saya hanya berbagi pengalaman terkait Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan dan action plan-nya tentang 10 objek pemajuan kebudayaan itu yang salah satu saya angkat yaitu kujang. Ternyata menurut saya ya itu sangat relate, sangat berhubungan dengan kondisi pelestarian alam di lingkungan dan bagaimana membentuk kultur atau merevitalisasi kembali kultur di masyarakat yang bahwasanya dari masa zaman leluhur itu alat kujang itu sedemikian indahnya, persinggungan antara manusia dengan kebudayaan ekonominya tapi tanpa merusak alam. Kira-kira begitu mungkin tambahan dari saya. Matur nuwun rahayu. Ada Pak Iwan ya. Pak Iwan siap bergabung, Pak. Sudah siap pertanyaannya, Bapak? Ya, selamat malam. Ya, selamat malam, monggo Bapak. Salam Sugeng Rahayu. Saya boleh menanggapi sekaligus menambahkan saja mungkin ke Mas Probo. Jadi saya dari Kalimantan Timur, tinggal sebagai pengurus KTA yang mendampingi masyarakat Dayak Basap kurang lebih 20 tahun. Saya sangat tertarik dengan narasumber tadi 3 orang yang kalau boleh saya gabungkan meruntut kepada budaya. Satu, masyarakat Basap itu kultural yang paling rendah dari seluruh Dayak yang ada di Kalimantan. Kenapa? Karena mereka tinggal di remote area yang jauh dari kampung-kampung yang dijangkau oleh program pemerintah. Terus sarana pendidikan pun yang diberikan hanya sampai SD dan mereka semua cukup lulus SD saja. Kenapa? Karena ketika bicara untuk melanjutkan pendidikan SMP, mereka harus pergi ke kecamatan dan keluarga tidak ada dan itu cukup jauh. Menyambung daripada kegiatan mereka secara budaya, di mana setiap Sabtu dan Minggu itu adalah bekerja di ladang, membantu orang tua mereka, itu juga menjadi satu kendala ketika mereka melanjutkan sekolah. Oke. Terkait dengan ekologi yang menurut saya secara budaya mulai rusak, ketika produk-produk khususnya plastik ya, misal itu Indomie kah, misal itu juga mungkin tadi botol-botol minuman dan sebagainya, itu menurut saya cukup merusak budaya. Kenapa cukup merusak budaya? Karena yang sebelumnya mereka seperti yang disampaikan oleh beberapa teman-teman, mereka punya kearifan lokal dengan membuat tempat minum bambu dan sebagainya, itu rusak dengan ya tadi
akhirnya ketika mereka sudah selesai pakai, botol plastik itu menjadi berserakan. Dan beberapa teman-teman dari pemerintah datang melarang mereka untuk salah satunya membakar sampah. Dengan alasan katanya plastik itu tidak bisa didaur ulang di tanah, bahasanya begitu. Terus tapi yang lebih parahnya lagi, tadi yang disampaikan oleh Bu Ida bahwa kearifan lokal itu sangat terganggu dengan perkembangan zaman ini. Salah satunya adalah bahwa mereka tidak dikasihkan solusi ketika sistem cara tanam mereka yang membuat sistem membakar satu lokasi sesuai dengan kemampuan dan juga produk tanaman yang akan mereka tanam. Ternyata solusinya sampai sekarang tidak ada. Yang ada malah sanksi dengan alasan kebakaran hutan, ekonomi, apa segala-segalanya, semuanya begitulah. Nah, terus terkait dengan itu juga, kearifan lokal, kebiasaan mereka secara kultural itu berubah ketika pemerintah datang dengan sarana prasarana arahan untuk program peningkatan produksi pangan. Dikasih benih yang mereka nggak kenal, terus dikasih pupuk, dikasih obat insektisida, herbisida dan sebagainya, yang akhirnya dengan segala hormat ya, mohon maaf, menurut saya merusak tatanan. Nah, sejauh ini menyambung tadi yang dibilang Romo, saya melihat bahwa budaya yang ada sekarang ini melihat jadi dalam 3 tahapan. Jadi ada satu itu sebagai tuntunan, yang kedua sebagai tatanan, yang ketiga sebagai tontonan. Yang jadi permasalahan ketika kita bicara tuntunan, seperti yang disampaikan tadi masalah hudok, dengan segala hormat mungkin saya agak sedikit tambahkan aja, bukan meluruskan. Di kami itu budaya Bahau itu bukan langsung itu datang dari budaya Apokayan. Itu dari gunung, bukan dari Sungai Mahakam. Karena masyarakat Bahau aslinya dari Apokayan atau mereka sebut Apolagan. Itu di gunung tinggi. Terus yang kedua, bahasa yang dipakai memang bahasa Dewa, dan itu berlaku tatanannya secara status sosial, itu di tingkatan yang bisa diterima oleh masyarakat seluruh Dayak Kalimantan, yang kita sebut namanya bahasa Seniang. Yang menjadi pertanyaan, saya pernah ke Baduy, beberapa kosakatanya hampir sama. Ya, menarik itu. Terus yang ketiga, berkaitan dengan dayung. Dayung itu kalau bahasa kasarnya kita bilang dukun. Tapi kalau bahasa halusnya adalah orang yang punya kemampuan dan ditunjuk dengan keahlian bisa menyambungkan antara alam manusia dengan alam sebelah, dengan alam yang di atas, alam roh. Medium. Kami ada di Dayak ada 3 itu Pak, saya luruskan. Terus mengenai hudok, yang tertinggi itu adalah topeng manusia Pak. Ya, yang tertinggi dari topeng manusia, jadi yang Bapak bilang ada yang tertinggi di depan. Itu memang bentuk hama, jadi ada tikus, ada babi, dan sebagainya. Terus di situ ritme ini akan bermain ketika suara gendang itu dipukulkan. Nah, begitu suara gendang dipukulkan, dia akan masuk yang bertopeng elang. Bukan Garuda, Pak, saya koreksi. Oh iya, elang. Ya, karena dalam strata elang itu, waktu itu sempat Pak Jokowi menanyakan, legenda binatang, khususnya burung, di masyarakat Dayak itu yang tertinggi apa? Sebenarnya tidak ada yang tertinggi, Pak. Cuman di situ pembedaan daripada tugasnya masing-masing. Jadi elang itu berfungsi sebagai pengumpul untuk menunjuk. Nah, tinggal nanti dijabarkan petunjuknya apa. Sedangkan kalau enggang itu adalah petunjuk untuk membahagiakan atau sifatnya persatuan untuk bukan untuk perang tapi kebahagiaan. Nah, kalau untuk perang biasanya dilambangkan dengan lambang burung tebun atau tekung. Atau kalau kita bilang yang kemarin itu sempat dibilang rangkok emas yang banyak diekspor keluar itu dan ditangkap karena memang itu binatangnya hampir punah.
Terus ada lambang lagi namanya harimau atau lencau kami sebut. Terus ada lagi lambang kule, itu untuk binatang yang menandakan alam-alam strata sosial. Oke, tarian hudok memang lebih dikenal di masyarakat Bahau. Sebenarnya Kenyah pun juga ada, cuma tidak terlalu memakai. Jadi Bahau hanya dengan rumpun ke bawahnya, ada kayan, ada modang. Itu yang memakai tarian hudok. Dan ada juga hudok yang dilanjutkan namanya hudok awit. Ya, itu juga dalam merayakan seperti yang tadi Bapak bilang, pesta-pesta gitu. Rasa syukur dan sebagainya. Nah, menyambung tadi 3T, tuntunan, tatanan, dan tontonan, dengan segala hormat, arah sekarang pemerintah lebih mengarahkan kepada tontonan. Tuntunan dengan tatanan tidak ada, Pak, tidak berjalan. Tuntunan, ketika masyarakat ini ya melakukan satu ritual dan sebagainya, dan itu kan ada butuh biaya, ada suatu tempat dan sebagainya, yang mana ada tempat-tempat yang mungkin keramat, ada tempat-tempat yang dijaga, itu semua sudah hilang, Pak. Karena di Kalimantan ini dengan adanya perkembangan eksplorasi dan eksploitasi, mulai dari penebangan hutan, mulai dari batu bara, mulai dari sawit, ya tempat-tempat itu mulai berkurang, Pak, sebagai tempat lokasi maupun sebagai tempat mengambil ramuan-ramuan kebutuhan untuk melakukan satu upacara ritual tadi, tuntunan. Belum lagi dengan adanya program, ya dengan segala hormat, mohon maaf, ketika kita bicara tuntunan, ya teman-teman dari sisi agama, baik ya saya sebut aja misalnya ustadz atau mungkin pendeta atau pastor dan sebagainya, justru datang mengatakan itu tidak baik untuk melakukan ritual itu. Jadi itu ritual itu yang akhirnya terputus ketika kita bicara orang tua dan kaderisasi atau regenerasi. Belum lagi ketika kita bicara tatanan. Jadi anak-anak muda sekarang dengan segala hormat, anak-anak Dayak sekarang saya lihat itu ingin kelihatan wah gitu ya. Jadi secara modis dan sebagai tren gitu, sehingga pakaiannya itu harus menunjukkan wow primitif. Misalnya dengan tulang-tulang kepala dan sebagainya. Padahal itu bukan budaya Dayak sebenarnya, Pak. Karena budaya Dayak itu simple dan bisa dibilang terbatas. Misalnya dengan adanya pemakaian manik, batu-batu, dan beberapa kain yang juga memang melambangkan strata sosial. Dan tidak boleh secara umum, oh orang pakai tato ini, semua pakai tato. Oh orang pakai kain merah atau kain putih di cancutnya, itu sudah beda strata, Pak. Ada strata sosial yang dimana untuk kami di Bahau itu kami sebut hipui atau priainya, itu putih, Pak, kainnya. Nah, yang biasa itu dia hitam atau warna lain. Begitu juga ketika tato di badan, itu tidak bisa dilakukan secara bebas. Mulainya itu pun harus ada dari sisi kanan satu-satu, tidak langsung dua semua, tidak. Terus pemakaian topi dengan bulu beberapa suku sekarang saya lihat sudah amburadul. Padahal itu untuk strata sosial, misalnya kalau dia kasih bulu enggang di sebelah kiri, ya Pak ya, itu dia menandakan dia bujang. Satu biji. Sedangkan kalau dia taruh di kanan, itu dia sudah berkeluarga. Kalau dia sudah kakek, dia taruh di belakang, Pak. Nah, hal yang kayak begini ini tidak tersampaikan lagi pada yang tua-tua, dan saya lihat beberapa kali pertemuan adat pun, banyak masyarakat juga terputus untuk pengetahuan hal-hal yang kayak begini. Nah, ini tanggung jawab apa? Untuk regenerasi, pengembangan, pelestarian, dan sekaligus juga mungkin ya jati diri. Kita bicara jati diri ya segala hormat, saya mohon maaf, yang kita bicarakan tadi itu semua adalah idealnya. Tapi kita tidak bicarakan solusi untuk memecahkan ya tadi yang terjadi sekarang ini. Mungkin dari saya itu aja. Sebelumnya terima kasih dan mohon maaf kalau ada yang salah-salah ngomong. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam Pak Iwan. Terima kasih banyak Pak Iwan. Tanggapan dan tambahannya mengenai kebudayaan di sana ya, menambah wawasan kita semua dan melengkapi informasi yang sudah ada.
apakah mau ditanggapi atau saya langsungkan saja ini ke partisipan selanjutnya? Sepertinya lanjut aja ya, Pak Ana Agung. Saya persilahkan Pak untuk menyampaikan Bapak. Selamat malam, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya ingin bertanya pada Bu Ida ini. Kebetulan Bu Ida sepertinya banyak mengamati di Bali. Jadi saya kebetulan nih berdinas di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Badung. Mungkin Bu Ida atau yang pemakalah yang lain sudah mengetahui betul bahwa di Bali itu gubernur sekarang betul-betul semua program pemerintahnya itu seolah-olah dikembalikan ke adat budaya Bali. Gitu. Nah, di satu sisi ketika kita tahu tentang sampah yang undang-undangnya itu tahun 2008 sudah ada, mungkin kita juga sudah paham bahwa undang-undang pengelolaan sampah itu berbasiskan sumber itu. Artinya bagaimana dikelola oleh rumah tangga, oleh sumber-sumber penghasil sampah, dan kemudian bisa meminimais masuknya sampah ke tempat pembuangan akhir, kan begitu. Tapi apa yang terjadi? Di seluruh kota-kota besar, TPA itu sekarang overload. Tidak di Jakarta, di Bandung, di Surabaya, itu Jogja, itu semua overload. Termasuk di Bali. Nah di Bali, di mana TPA Sarbagita Suwung itu mengelola sampah di Denpasar dan Kabupaten Badung, yang saat ini akan diselenggarakan G20, di mana kepala-kepala negara akan datang ke Bali, itu menjadi problem. Karena TPA Suwung itu ada di pusat pariwisata, dia di dekatnya Sanur, antara Sanur dan Kute, kan begitu. Dan dari landasan pacu juga kelihatan itu TPA. Nah, itu yang kemudian gubernur juga mengambil sikap bahwa pengelolaan sampah sekarang dibawa berbasis sumber. Ketika berbasis sumber, hampir semua sumber daya pemerintah sekarang didorong ke desa-desa. Bahkan gubernur itu mengandalkan desa adat yang pernah dulu hidupnya itu hulu teben itu, mungkin teben itu pengelolaan sampah itu Bu Ida ya. Nah ini kalau kita lihat fakta di lapangan sekarang sulit dilakukan. Artinya kalaupun kita hidupkan TPS 3R, hidupkan bank sampah, hidupkan pemilahan di masyarakat, sepertinya ada resistensi di masyarakat. Saya sedang mengalami ini bagaimana kita dropping peralatan ke tempat pengolahan sampah 3R di desa-desa, alatnya yang baru-baru miliaran begitu kita kasihkan, tidak terinstall, tidak digunakan. Alasannya ya bisa aja dibilang dana operasional nggak ada, kemudian berat melakukan, belum bisa efektif, kan macam-macam. Ini ada bentuk resistensi yang ada di masyarakat. Artinya mereka seolah-olah ogah-ogahan atau bahkan menolak gitu. Tapi pemerintah gencar bahwa itu harus dilakukan di sumber. Karena ingin mengelak dari keadaan TPA yang sudah tidak mampu lagi. Ini bagaimana menurut Bu Ida? Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita bisa memang itu dihidupkan? Sementara Bu Ida bilang industri kita secara kapital itu melaju begitu cepat dengan berbagai produksi kemasan. Sementara kita ingin mengandalkan adat budaya yang pergerakannya kan tidak secepat industri. Jadi ini satu problem yang ingin saya dapat penjelasan dari bapak-bapak narasumber atau teman-teman yang lain. Terima kasih. Terima kasih Pak Ana Agung. Monggo Bu Ida ya bisa langsung menanggapi Ibu. Ya, suksema Pak Agung sudah. Ya memang problem di Bali kan. Tapi satu sisi juga kita bersyukur dengan era pandemi kemarin kan boleh. Ya saya melihat positifnya dulu ya. Kalau skala besarnya memang masih sangat jauh. Apalagi dengan semua produk hari ini kan kita diserang dengan plastik. Saya bilang diserang karena begitu pesatnya. Kalau bicara skala besar, ya memang tugas pemerintah ya. Kita kan sebagai kelompok-kelompok komunitas yang peduli. Yang saya perhatikan kan di Bali ini ada beberapa titik.
dari mulai Maludong buang sampah, kemudian Bakti, Ring Pertiwi, banyak kelompok-kelompok yang dari desa-desa sudah mulai. Permasalahannya benar. Setelah itu menumpuk ini ya setiap desa itu memang klise sih kita bilang. Jadi kadang memang kita harus rajin bertanya, turun ke lapangan. Yang seperti Pak Agung tadi sampaikan, alasan mereka memang sama. Ya tidak ada dana operasional, bagaimana. Nah, tapi ada beberapa desa yang saya boleh katakan seperti Desa Bengkel ya Pak ya, di Tabanan. Itu mungkin bisa jadi ini, mereka itu jero bandesanya, bandesa adatnya, itu kreatif. Mungkin karena anak muda, ada beberapa anak muda yang sudah jadi bandesa adat, di desanya itu mereka pengelolaan sampahnya itu secara mandiri ya. Mungkin karena desa sudah ada dana, jadi kemudian mungkin itu bisa menjadi inspirasi untuk desa-desa lain. Ada beberapa titik di desa yang saya ketahui di Bali. Tapi kalau bicara solusi secara besarnya, ya kita pun juga ya lihat sampah di Serangan aja sudah seperti itu tingginya, itu di Bali ya, belum di seluruh Indonesia yang lain. Jadi secara skala besar kesadaran masyarakatnya sudah mulai tumbuh. Itu saya lihat dari sekolah-sekolah kan sekarang di setiap sekolah dari TK, SD, dari negeri maupun swasta tuh pengetahuan tentang buang sampah pada tempatnya, pengetahuan sampah organik dan non organik itu sudah diterapkan di Bali dengan jauh lebih baik dibanding kota-kota lain di Indonesia. Ini yang maksudnya mungkin karena Bali satu sisi kan untuk dilihat dunia ya, bukan hanya untuk Bali saja. Jadi kalau kita ke desa-desa hari ini jauh lebih baiklah dengan program-program yang ada dibanding memang masih beberapa titik kayak Denpasar atau itu masih lah. Tapi ya secara umum jauh lebih baik dibanding sebelum pandemi. Dan itu kan butuh waktu tidak cepat karena ya bicara industri plastik tidak bisa kita lawan dengan budaya ya. Ini tugas pemerintah yang memang sebagai pemangku kebijakan. Kira-kira mungkin itu. Jadi kalau ditanyakan solusinya, saya juga hanya bisa melihat beberapa titik desa yang bisa mungkin menjadi contoh bagaimana desa itu mengelola. Nah, itu baru bicara sampah plastik. Gimana dengan sampah makanan? Kita kan termasuk tertinggi juga. Nah ini, jadi problem ini yang memang harus bersama-sama. Sedangkan satu sisi, secara tradisi, kita punya narasi-narasi kuat. Nah, bagaimana membudayakannya, ini juga kan harus masuk ke pendidikan, ke sekolah. Nah, itu tugas juga pendidikan, bagaimana memasukkan kurikulum, bagaimana membudayakan cara makan yang baik, jangan membuang sampah makanan, kemudian cara ketika kita menggunakan plastik, bagaimana pengelolaan plastik di dalam rumah tangga, setiap rumah. Mungkin itu salah satu yang paling efisien ya, dari rumah. Jadi jangan dulu bicara desa atau lingkungan lebih besar, tapi setiap rumah bagaimana dia mengelola sampah di dalam rumahnya. Seperti saya di Canggu ini, saya punya sendiri. Istilahnya kita melakukannya dengan cara yang ini, jadi dan meminimalis menggunakan plastik. Itu aja sih, itu kesadaran-kesadaran yang mesti bisa dibangun di tataran masyarakat. Jadi mulai dari rumah ke rumah. Mungkin itu aja sekilas yang bisa saya jawab, Pak. Iya, artinya begini, betul bahwa desa-desa berbekal, kalau desa itu kan berbekal produksi sampahnya memang sedikit. Di Gianyar juga ada beberapa yang berhasil untuk itu, karena desa itu juga masyarakatnya masih memiliki tebing yang bisa menampung sampah mereka yang sudah terpilah secara sederhana begitu. Kemudian itu dibuang ke Tegalan kan begitu. Ya. Tapi yang kita persoalkan sekarang adalah Denpasar dan Badung. Denpasar itu 1.000 ton sehari. 1.000 ton sehari kalau kita ancar-ancarkan 70%-nya sampah organik terus dijadikan kompos, berarti setiap hari harus terproduksi 700 ton kompos. Bagaimana caranya memproduksi itu? Kalau kita anggaplah dikumpulkan, terakumulasi gitu. Ketika dia menjadi 700 ton pupuk, siapa yang akan mengambil? Kemana akan dibawa off taker? Kan itu jadi persoalan.
Makanya mungkin harus ada alternatif industrial lain begitu, karena kapitalisme kan industrinya bergerak cepat dan plastik itu salah satu hasilnya. Harusnya ada upaya-upaya untuk melawan itu supaya dia sejajar, di samping memang budaya kelola sampah di sumber ini tetap dijalankan. Itu mungkin juga harus kita pikirkan. Terima kasih atas kesempatan. Mungkin satu Pak, PLN kan juga mengambil sampah dalam bentuk sudah biji ya. Di Kelungkung kalau nggak salah mereka sudah mulai beberapa desa itu. Jadi dibuat biji untuk untuk PLN, power tenaga listrik ya. Itu aja. Ya mudah-mudahan dari Ya itu ya mudah-mudahan para itu pemangku narasi. kepentingannya sudah bisa mencarikan solusi ya, Pak Ana Agung ya dan Bu Ida ya. Ya, betul. Betul, dan balik lagi ke manusianya kita sendiri, kita harus yang sadar, gitu, begitu. Baik, terima kasih Pak Anak Agung dan Bu Ida. Kita masih lanjut ya ke pertanyaan dari partisipan selanjutnya. Ada dari apa ini? Partisipan Bumbu Indonesia ya. Mohon izin Bapak, Pak Bumbu, perkenalkan diri Bapak. Izin, mohon maaf dari namanya dari Bapak. Rahayu. Rahayu Bapak. Rahayu. Nama saya Luki ya dari Jakarta. Ya Pak Luki, monggo Bapak. Assalamualaikum. Ya. Nah gini Pak, saya cuman ingin tanggapannya aja. Jadi saya kan pernah membaca buku karangan Bill Gates ya tahun 2021 mengenai how avoid to climate disaster. Jadi intinya bahwa memotong sapi itu akan menyebabkan bencana alam ya. Nah, jadi karena mengeluarkan gas metana ya. Nah, itu kan mungkin sejalan dengan agama Hindu juga itu ya. Nah, ingin tanggapannya bahwa memang saya lihat dari hasil penelitian Bill Gates itu belum ada ininya ya, tanggapannya atau gimana gitu ya. Cuman pengen tahu aja tuh. Bahwa itu kan bahaya juga ya. Gas metana bencana alam itu kan ya gitu. Ya gitu aja sudah, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Luki. Baik, ada yang dari 3 narasumber ada yang ingin menanggapi ini terkait pertanyaan Pak Luki ya. Memotong sapi mengakibatkan bencana alam karena mengeluarkan gas metana. Monggo, Bapak Ibu. Kalau saya karena belum baca bukunya, jadi belum bisa dan juga belum punya pengetahuan tentang itu. Dari Romo Doni mungkin atau dari Pak Hari. Tapi memang gas metana itu kan memang setahu saya izin banyak digunakan malah untuk sumber energi ya sebenarnya ya, diolah ya. Ya betul. Tapi itu menyebabkan bencana alam itu. Ozon bolong, kemudian gempa. Apakah dari narasumber ada yang ingin menanggapi? Saya sendiri belum baca ya itu, tapi tentang sapi lalu gas metan. Nah ini kan sapi juga bagian dari natural. Lalu dulu dinosaurus itu yang sebesar-besar itu makanannya daun-daun pakis banyak, itu juga kalau sekali kentut gas metannya juga banyak sekali ya dinosaurus. Nah. Jadi makanya waktu itu kan ada ini ya, ada usulan dari Bill Gates bahwa membuat daging sapi dari semacam imitasi apa gimana gitu ya, tapi bukan dari daging sapi karena menyebabkan bencana alam itu. Cuma saya lihat sih prosesnya tidak ada tanggapan begitu. Ya tapi kalau dari saya pernah ngobrol dengan ahli kimia dan ahli tanaman, jadi metan atau nitrit atau nitrogen yang ada di udara itu, karena metan juga bangunannya dari nitrogen ya, nitrit. Itu ketika
hujan, lalu dalam hujan secara alami natural juga ada petir karena elektron, ion dan segala macam, itu akan mengikat senyawa-senyawa apa namanya nitrogen tersebut ya, itu jadi amonium. Jadi amonium tersebut akan turun kembali ke tanah, nah itu menjadi urea alami. Ini saya pernah dengar, saya sendiri bukan ahli bidang itu ya. Saya pernah diskusi dengan beliau-beliau, ahli kimia tanaman dan segala macam. Jadi ternyata siklus kuno itu sudah mempunyai solusi, bahkan sejak dari kentutnya dinosaurus itu ya. Kita nggak bisa bayangkan dinosaurus ada yang kepalanya saja sebesar rumah saya itu ya. Itu kentutnya udah neo seberapa metannya itu ya. Jadi ternyata alam ini punya mekanisme yaitu tadi dengan hujan yang memang rutin ya, berkala turun ikut musim itu, lalu terikat oleh listrik dari petir secara alami, itu akan mengikat metan yang lepas di udara itu, gas-gas itu akan menjadi senyawa-senyawa amonium yang kemudian luruh terbawa oleh air hujan turun ke bumi, sehingga secara pemahaman kuno leluhur budaya manapun ya tradisional, hujan itu pasti menyuburkan. Sehingga kalau di keraton Jawa itu dibunyikan gamelan kodok ngorek itu ya, sebagai simbol doa kemakmuran negara itu, karena kodok ngorek itu meminta hujan. Ternyata air hujan itu tidak sekedar air hujan, tapi ada amonium murni yang juga bermanfaat untuk kesuburan tanaman, karena itu urea natural yang tidak seberbahaya urea pabrik ya. Dan tidak beracun, bahkan air hujan itu bila ditadah lalu diminum juga untuk manusia tidak apa-apa. Mungkin saya menanggapi dari memori yang saya pernah ingat seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Romo Doni. Terima kasih. Mas Probo, saya mau menambahkan sedikit. Jadi ya Pak Hari. Sama seperti Bu Ida juga, saya belum membaca bukunya, tapi saya senang makan sate sapi, Kak. Jadi ini agak ini ya. Saya jadi barusan senyum juga mendengar penjelasan Romo Doni ini. Jadi mungkin gini, dalam ilmu lingkungan itu ada istilahnya daya lenting. Daya lenting itu alam akan punya mekanisme untuk menjaga keseimbangan. Jadi kalau sudah sampai rusak di alam, akan berusaha mengembalikan. Alam akan mengatur semuanya. Jadi tadi lewat hujan atau apa gitu. Jadi mungkin kalau misalnya sapi ini sedemikian membahayakan, mungkin dia akan punah seperti dinosaurus gitu, yang kalau kentutnya keluar gas metana sedemikian banyak. Jadi kalau sekarang sapi masih banyak, itu mungkin memang belum membahayakan mungkin. Itu alam sudah menjawabnya itu mungkin. Jadi tidak perlu khawatirlah kita menciptakan daging sintetis dan lain-lain. Kalau sapi sudah sangat membahayakan, dia akan punah seperti dinosaurus mungkin. Kalau saya itu yang jawaban saya yang suka sate sapi. Siap. Terus Dr. Hari, itu daya lenting alam tuh terkait dengan nanti ada garis equilibrium. Itu akan selalu menyeimbangkan kembali. Itulah hukum alam. Betul. Terima kasih. Sudah ada hukum alamnya, betul sekali. Ya, terima kasih narasumber. Masih ada 2 yang angkat tangan, Pak Tony, Pak Bunce. Apakah kita lanjutkan 2 pertanyaan terakhir atau bagaimana, Pak Tony, Pak Bunce? Silakan kalau 2 orang sih ringkas ya, saja. 2 pertanyaan terakhir ringkas ya. Silakan Pak Wildan. Monggo silakan bergabung, Bapak. Izin Bapak suaranya. Pak Wildan masih belum bisa terdengar, Pak. Belum bisa, Pak. Belum terdengar. Mungkin headsetnya, Pak. Headsetnya dicopot saja mungkin, Pak. Dari handphonenya, Pak. Ya, suara. Ya, Pak. Siap. Sudah, Pak. Monggo, Pak. Baik, sebenarnya pertanyaannya hampir sama dengan Pak Iwan tadi, kaitannya dengan tiga T tadi ya, tontonan, tuntunan, dan tatanan. Jadi tadi solusinya seperti apa ya untuk menjaga keseimbangan alam ini melalui budaya yang kita miliki ya, khususnya di Indonesia kan sudah ada contohnya gitu. Artinya masyarakat adat itu sudah mengaplikasikan. Tapi selama ini kan dari sekian puluh tahun ya, masyarakat adat itu bisa bertahan sehingga tatanan alamnya bisa seimbang. Tapi
kita ini hari ini orang-orang yang mengaku modern hanya bisa menonton aja tuh, wah kalau kata pemateri tadi. Kemungkinan itu semua intinya kan di manusianya Pak, kemungkinan ya. Karena alam itu kan mau diapain aja nerima gitu. Udah tadi alam itu udah sistem yang Tuhan ciptakan itu bisa menyeimbangkan dirinya sendiri. Nah, yang jadi permasalahan itu kan yang merusak itu kan manusia. Jadi pertanyaan saya itu ya sama dengan Pak Iwan tadi, solusinya seperti apa sih sebenarnya gitu. Sehingga itu semua bisa kita aplikasikan. Mungkin itu aja Pak. Ya, terima kasih Pak Wildan. Monggo Bapak Ibu narasumber langsung menanggapi, silakan. Saya coba dulu ya. Ya. Mungkin pertama adalah cara pandang kita memandang alam. Sekarang kan kita lebih banyak bicara alam tuh objek. Wisata alam, objek, wisata. Semua adalah objek. Jangan-jangan kita manusia yang objek sebenarnya. Alam adalah subjek. Ini yang cara pandang ini yang harusnya kita rubah. Alam dan manusia itu setara, equal. Jadi saya tanpa pepohonan, tumbuhan tiada artinya, saya tanpa hewan juga tiada. Jadi perlakuan kita ada etika. Etika ini bentuk respect. Jadi kalau zaman dahulu atau ada masih beberapa tersisa contoh di Bali, sebelum menyembeli apapun minta izin. Izin tuh kan kita bicara, cukup bicara, atau memotong pohon pun ya di Bali yang masih berlaku, di Baduy apalagi lebih ketat. Nah, sayangnya masyarakat adat selama itu benar menjadi tontonan, bukan menjadi studi, tapi cuma sekedar menjadi tontonan. Jadi orang berkunjung ke melihat adat budaya cuma sekedar menonton. Tapi apa yang didapat pulang juga tidak terinspirasi ataupun menjadi nyantol di kepala. Nah, ini ya cara pandang yang harus kita rubah. Mulai dari kita di keluarga dengan anak kita. Saya tidak bicara lingkungan besar, tapi bicara lingkungan keluarga dulu. Bagaimana kita menanamkan di kepala anak, di memori anak kita, memperlakukan makhluk hidup lain dengan rasa hormat, respect. Mau itu cacing, kecoa, apapun itu semua perlu di kehidupan. Ini yang kadang karena kita selalu menganggap itu semua objek. Tidak pernah menganggap mereka juga adalah subjek yang setara dengan hidup di alam ini dengan kita. Karena tanpa kita, mereka baik-baik aja. Kita tanpa mereka, makhluk hidup lain, mungkin kita saling memakan mungkin ya karena yang predator paling buas di muka bumi ini boleh kita katakan kita manusia. Nah, yang harus dibangun untuk persepsi tentang cara kita memandang alam adalah subjek. Mungkin juga slogan-slogan yang selama ini kalau kita sebut objek itu juga harus kita rubah. Ini kan harus ditanamkan mulai dari rumah. Terus perlakuan kita itu penuh hormat. Karena kan dalam semua narasi-narasi masa lalu kita ini jagat alit, alam adalah jagat gedenya. Nah, ini hubungan mutualis ini harus equal, setara. Kira-kira secara garis besarnya seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Ida. Ya, jadi persepsinya aja kita rubah gitu ya Bu. Kita coba balik. Ya. Langsung ke pertanyaan terakhir nih, ada Mas Rashid ya. Mas Rashid bisa bergabung ya? Ya, silakan. Ya. Saya sedikit nanggapin dan ada satu pertanyaan ke Romadoni. Tadi nambahin sih sebenarnya benar apa kata Bu Ida ya, jika mungkin ya selama ini kita mendudukan alam sebagai objek gitu. Di dalam misalkan kita berbicara di Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup tahun 2009, misalkan istilah sumber daya alam, alam sebagai sumber daya, atau misalkan dalam bahasa Inggris itu natural resources. Sumber daya itu kan ya kita memaknai bahwa sesuatu yang bisa
daya gunakan, digunakan atau dieksploitasi gitu kan. Akhirnya dieksploitasi sampai akhirnya habis atau rusak gitu kan. Itu yang kemudian cara pandang itu yang akhirnya kita mendudukan alam sebagai objek yang bisa diotak-atik gitu kan. Dan sejauh ini kita katakanlah misalkan dalam konteks Indonesia kita belum memiliki bayangan bagaimana mendudukan alam sebagai subjek yang setara, meskipun dalam konteks nilai-nilai adat atau misalkan spiritual, praktik itu sudah ada turun-temurun bahkan ratusan ribuan tahun. Ruatan gunung itu kan bentuk bagian laku untuk menghormati bahwa gunung ini bahkan posisinya tidak hanya setara dihormati gitu, seperti kepada orang tua atau leluhur. Sebenarnya menarik misalkan praktik di Selandia Baru atau di India atau di Ekuador, di mana alam itu ternyata alam tidak lagi menjadi objek, tapi sudah menjadi subjek hukum. Misalkan di Selandia Baru itu ada masyarakat adat Maori ya. Di sana ada Sungai Wanganui, lalu juga ada areal hutan besar. Itu kedudukannya sudah menjadi subjek hukum. Artinya dia setara dengan manusia, dengan korporasi, PT, atau bahkan dengan LSM, yang misalkan formatnya badan hukumnya adalah yayasan atau perkumpulan. Di India pun sama, Sungai Gangga itu dia posisinya sudah menjadi subjek hukum. Bahkan kalau di India itu Sungai Gangga dia tidak hanya menyandang hak-hak konstitusional, tapi juga dikenakan kewajiban hukum, seperti dipungutin pajak. Di Ekuador pun sama, di Bolivia sama gitu kan. Artinya sebenarnya menarik. Tadi kita berangkat bagaimana kita merubah mindset, perspektif, kemudian diturunkan menjadi perilaku, dan mungkin di Indonesia kita sudah punya basic itu gitu kan, kegiatan upacara ruatan dan seterusnya. Tetapi mungkin pada hari ini kita perlu mereposisi gitu, menaikkan upaya kita menjaga alam itu dalam kerangka membangun satu konstruksi kebijakan hukum yang berkaitan dengan alam gitu. Undang-undang lingkungan hidup di satu sisi bagus gitu kan. Ya itu satu capaian lah bagaimana kita mengelola lingkungan hidup dalam konteks berkelanjutan. Dieksploitasi tapi nanti direhabilitasi gitu. Cuman perspektifnya masih mendudukan alam sebagai objek gitu. Ketika misalkan alam menjadi subjek hukum, kita bisa membayangkan gunung itu punya KTP atau SK lah. Seperti itu gitu. Siap. Nah mungkin itu sih tambahan. Terus pertanyaan sederhana mungkin ke Romo Doni ya. Kalau di dalam tradisi Jawa misalkan khususnya atau Jawa lah, pohon, gunung, danau dan sebagainya itu posisinya seperti apa? Apakah dia sebagai sebuah buana, satu kesatuan buana, atau misalkan dia posisinya adalah makhluk anggaplah setara dengan manusia, demit, dewa dan sebagainya, atau seperti apa gitu? Karena kebetulan saya lagi menulis soal ini, jadi sekalian minta petunjuk. Ya. Terima kasih. Terima kasih Mas Rashid. Ya berarti langsung ditanggapi oleh Romo Doni ya. Silakan Romo. Langsung. Terima kasih Mas Rashid. Ini menulis untuk tulisan pribadi atau ilmiah kampus ya? S1, S2, S3? Pribadi. Kebetulan saya sehari-hari praktisi di LBH Jakarta. Jadi secara dasar, karena kita mengutip tulisan ya, kalau dari kebudayaan Jawa, bagaimana memandang alam, gunung, tumbuhan. Nah, validasi dari naskah dan dari folklore dan dari tradisi lisan yang kita
gali dan memang masih hidup di masyarakat adalah semua kerabat tanaman di tumbuhan gunung sungai itu saudara kandung. Karena apa? Konsepnya adalah Ibu Pertiwi Bopo Angkoso. Jadi kita dihidupkan oleh Angkoso, tanda kutip simbol ruh itu turun dari Angkoso, lalu tubuh. Nah, tubuh yang menjadikan kita hidup ini dari Ibu Pertiwi. Nah, dari tubuh Ibu Pertiwi ini juga lahir sungai, kayu, gunung begitu. Jadi sebenarnya konsepnya kita saudara kandung atau nanti bisa berawu-awu sebenarnya. Misalnya kepada Eyang Ratu Kidul, penguasa Laut Selatan. Itu kita nyebutnya Eyang, Kanjeng Eyang, karena leluhur putri begitu ya. Lalu Yoni atau Khodam ya. Khodamnya Gunung Merapi misalnya. Itu kata nyebutnya juga Eyang Kakung, yang Sapu Jagat. Jadi karena kandung, nanti tinggal dihitung yang lahir duluan siapa, lalu awu peringatan. Misalnya kalau di saudara di Tanah Batak kan tinggal nanti saragihmu nomor berapa. Kalau aku opungmu, aku tulangmu, sama seperti itu sebenarnya. Jadi karena sama-sama lahir dari rahim Ibu Pertiwi, jadi ketika lahirnya bareng saudara kandung. Tapi ketika awunya lebih tua ya kita panggil Eyang. Jadi sudah dari konsep-konsep itu kognisi asli Nusantara khususnya Jawa itu tidak berani main-main dengan alam sebenarnya. Karena itu adalah saudara kandung, bahkan bisa menjadi paman atau bibi atau eyang ya, karena manggil macan pun Eyang Putri gitu kan. Terserah itu macannya laki-laki atau perempuan, kalau panggil macan di hutan orang Jawa itu Eyang Putri gitu. Kenapa disebut Eyang Putri? Karena mungkin nenek di rumah juga galak gitu. Tapi kalau saya lebih ke memang semua lahir dari kandung Ibu Pertiwi, sedangkan ruh yang bertanggung jawab menggerakkan rahasia alam ini, karena tanpa ruh tidak ada hidup ya. CHNO, karbon, hidrogen, nitrogen, oksigen menjadi RNA DNA, menjadi rantai protein pun tanpa ruh nggak bisa hidup. Fitoplankton tanpa ruh juga nggak bisa hidup. Itu yang disebut angkosonya. Tapi fitoplankton memiliki DNA RNA dari jasad yang paling sederhana mulai awal-awal. Proto-protoan itu juga dari Ibu Pertiwi. Nah, itulah disebut Bopo Angkoso Ibu Pertiwi. Jadi semua kandung, lalu kalau dari konsep kuno kita pernah mengalami Hindu ya, konsep Tatwam Asi, bahwasanya kamu adalah aku, karena apa? Ruhnya juga sama-sama dari Angkoso turun dari dimensi ilahiyah, tubuhnya juga sama-sama dari Ibu Pertiwi, sehingga engkau adalah aku, Tatwam Asi. Jadi ananiro ugo ananingsun, seperti itu. Nah, itu kalau dari validasi naskah, prasasti, folklor, dan tradisi lisan yang masih hidup sampai sekarang di Nusantara, khususnya di Jawa, seperti itu, Mas Saragi. Nah. Siap, luar biasa. Terima kasih Romo Doni. Sami-sami. Jawabannya. Baik, mohon izin Bapak Ibu narasumber dan sobat pecinta budaya sekalian, mengingat waktu juga yang memisahkan kita. Wah, luar biasa sekali diskusi kita pada malam hari ini. Banyak saya pribadi, semoga juga Bapak Ibu sekalian juga sama. Saya pribadi banyak yang bisa saya rangkum dan saya tangkap dari hasil diskusi kita ini. Jadi tentu harus meningkatkan rasa kesadaran kita untuk mencintai alam dan lingkungan hidup dan tentunya budaya Nusantara. Nah, mohon izin ini sebelum ini semua ditutup, nanti akan ada penutup statement dari Pak Bunce yang bisa disampaikan. Mohon izin saya pamit dulu selaku moderator atas sesi yang sudah saya kawal sedari tadi, tanya jawab dan diskusi. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya Probo Agesta. Mohon izin pamit. Saya serahkan kepada Pak Bunce. Rahayu, rahayu, rahayu. Rahayu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Probo Agesta. Terima kasih banyak menjadi moderator yang handal. Saya akan menutup dengan membuka, yaitu mengucapkan selamat Hari Lingkungan Sedunia. Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Jadi tanpa terasa memang kita sudah hampir 3 jam dan memang kita tidak berpretensi untuk membahas semuanya, tapi saya yakin bahwa dengan diskusi kita malam ini kita sudah menambah lebih banyak bobot
kesadaran kolektif kita untuk memuliakan lingkungan. Itu yang saya tahu. Kemudian terima kasih kepada Pak Tony yang sudah membuka, kemudian kepada Ibu atau Mbak Dayana yang telah mengantar diskusi ini dengan menyampaikan doa bersama yang bagus sekali dari semua agama. Saya mau kasih komentar bahwa caranya Mbak Diana itu membacakan doa-doa tersebut itu benar-benar istimewa. Jadi membangun suasana kebatinan yang khusus dan hikmat buat kami. So, terima kasih Bu Diana. Kemudian lalu Pak Romo Doni yang sudah menyampaikan tentang ruwatan dengan ringkas dan menjelaskan tentang bukan ruwatannya tapi sebetulnya hakikat dan esensi dari ruwatan itu tersebut. Lalu juga Mbak Ida yang kaya sekali dengan berbagai macam informasi, perbandingan tradisi dan kearifan lokal. Kemudian Kang Hari Nuriman yang sudah mengaktifkan topeng-topeng itu dan mengkorelasikannya dengan lingkungan. Dan tentu terakhir kepada Mas Bobo yang cukup disiplin mengatur waktu ya dan pembicaraan, dan tapi tanpa terasa sudah membuat suasana seperti bebas-bebas saja gitu. Akhirnya terima kasih pada semuanya para pencinta budaya dan pencinta lingkungan yang telah hadir malam ini. Sampai jumpa. Salam budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Terima kasih.